Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mulia Allah jalla jalaluhu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita yang beramal saleh dengannya. Ya Allah bangunkan kita salat subuh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang berjamaah berikan kehendak kebaikan bagi seorang hamba, dan Allah Subhanahu menguasai seluruh makhluknya, seluruh hambanya, maka Allah Subhanahu memudahkan dia untuk fahim, paham kepada agamanya. Di antara fahim kepada agama, Allah Subhanahu juga memudahkan seorang hamba untuk melakukan amal saleh, melakukan amal saleh di sisa umur yang Allah Subhanahu berikan kepadanya. Ini dalam kenikmatan dan tentunya dalam keberkahan yang Allah Subhanahu berikan kepada kita. Dan tentunya seorang ketika dia beramal saleh akan berdampak kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Sebenarnya semangat kita untuk mensolehkan diri kita ya. Sebagai kita yang sudah wudhu ya, sudah 40 tahun ke atas ya. Karena bukan dikatakan wudhu, bukan dikatakan seseorang lelaki kalau dia sebelum umur 40 tahun ya. Ini kita rata-rata 40 tahun. Makanya ada namanya misteri umur 40 tahun ya. Makanya kita jangan sampai ketika sudah umur 40 tahun atau lebih ya, itu tidak ingat kepada ubah itu. Karena ya ubah itu adalah pengingat. Asyik itu pengingat kematian, dekatnya ajal. Dekatnya ajal seorang karena adanya ubah asyik. Karena ubah ini tidak boleh disemir hitam. Di antara ancaman yang dikenal siapa yang dia menyemir ya ubahnya dengan semir hitam, maka dia tidak mungkin bawa surga selama. Karena dia tidak terima kalau dia sudah ubah, banyak itu banyak. Dan dia tidak terima ingin cepat mati gitu. Padahal itu tanda kematian. Kenapa demikian Allah Subhanahu berikan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya ya ajalnya telah dekat. Ajalnya telah dekat. Karena seorang hamba ya, tidak boleh dilarang oleh Allah untuk mencabut ubahnya berhenti. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena asyik karena asyik ya, ubah itu adalah cahaya bagi orang mukmin. Maka siapa yang dia ingin banyak cahaya nanti di akhirat, jangan dicabut. Jangan dicabut. Ini apa? Berarti kedudukan kepada Allah dan Rasulnya. Sama seperti larangan ya, larangan seorang hamba ketika dia berkorban, dia berkorban dan dia sering berkorban. Kemudian ketika masuk awal bulan Dzulhijjah, satu bulan Dzulhijjah, dia dilarang untuk memotong rambutnya dan kukulnya. Kenapa demikian? Untuk kepada syariat Allah. Kalau aku belum tidak membagaimanakannya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak. Mungkin beda dengan munafik. Ketika perintah langsung sahihna wa Allah. Jika kita sesuatu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, ini nikmat yang Allah Subhanahu berikan kepada seorang hamba. Dan di antara bukti juga hukuman yang Allah Subhanahu berikan bagi seorang hamba bukan karena sehat badannya ketika dia melakukan kemaksiatan. Namun ketika dia melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu susahkan dia untuk beramal saleh. Allah susahkan. Ini di antara pernah dikeluhkan oleh seorang yang dia melakukan kemaksiatan, namun dia merasa tidak diberikan nikmat Allah Subhanahu. Maka datang kepada Imam dia berkata, aku melakukan maksiat itu buktinya Allah Subhanahu sudah sangat kesehatan. Tidak ada efek itu maksiatnya. Maka Imam Ahmad Muhammad murid Imam Syafi'i berkata, bukan Allah Subhanahu membuat anda susah untuk beramal saleh seperti sholat berjamaah, bersedekah, semua amal saleh ini dan itu hukuman yang Allah berikan kepada anda. Dengannya ketika jiwa ini mulai sudah bosan, sudah mulai bosan, ya, sudah mulai jenuh dan sudah kubur, maka sering-sering ingat kepada kematian. Sering kekuburan, ingat kepada kematian. Ingat kita nanti awal gerbang pertama untuk akhirat. Kita ingat kepada hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bagaimana jenazah berteriak, yasiru sayhatan, kemudian yasma'u sautahu kullu
syai' illa lisan. Teriakannya itu didengar oleh seluruh manusia, didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Lau sami'ahu sa'iqah, kalau manusia mendengar teriakan jenazah tersebut maka pasti akan pingsan. Apa itu yang terjadi? Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil jenazatu wa istamala ar-rijal 'ala anfihi." Ketika jenazah, kata Nabi sallallahu, ini membuat kita semangat lagi Pak, beramal saleh, tekun menunaikan sholat jamaah. Kita jaga bahwa waktu sholat tentunya 5 sholat waktu jamaah ini bagi laki-laki punya wajib muslim kecuali yang punya uzur, dijaga benar-benar. Tapi penjagaannya khusus, penjagaannya lebih ketat, sholat subuh dan sholat asar serta sholat isya. Karena 3 waktu yaitu sholat subuh dan sholat isya adalah sholat yang berat bagi orang munafik. Dalam sebuah hadis tentang Muslim. Dan sholat asar Allah perintahkan untuk menjaga dan kita. Kenapa? Ketika seorang sengaja meninggalkan sholat asar maka habis wa amalun, amalnya habis terbakar, amalnya habis. Ulama khilaf apakah habis seluruhnya amal dari awal yang dilakukan? Iya, pertama iya. Kedua tidak, amalan saat itu saja pada hari itu dihapus. Berarti ketika yang mengatakan amalan seluruhnya terhapus ketika meninggalkan sholat asar, berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tentunya kafir. Berdasarkan hadis tadi, man tarakaha faqad kafar. Sudah perhatikan besar hadis tersebut kontekstual. Faqad kafar, faqad ada kalau kita belajar bahasa Arab ada namanya apa? Tauqid penguatan. Faqad kafar dan ilmu artinya apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Sungguh dia telah kafir. Ini pendapat yang pertama. Jadi bukan dibuat-buat, memang berdasarkan penjelasan oleh para ulama, orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja hukumnya yang pertama kafir. Keluar dia dari Islam. Itu bahaya luar biasa. Makanya kita kadang sedih ya, misalnya ada lihat orang KTP Muslim itu tidak sholat. Apalagi kita di sholat Jumat, orang mau mati keras dalam perkara ini. Meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, umur dia sebenarnya. Maka kita terlebih umur sudah dulu, ingat kepada ketika subuhnya, ingat kepada syarat Allah SWT kita menggunakan ibadah kepada Allah SWT, ingat kepada hari kematian. Pendapat yang kedua tidak kafir, ya, tapi dia mendapat dosa yang besar, tidak berada di kehidupan yang kebinasaan. Ya, meninggalkan sholat tersebut. Selagi dia berkeyakinan sholat itu tetap hukumnya wajib, dia meninggalkannya karena dua-duanya berbahaya. Sholat dengan sholat. Makanya kenapa nikah itu harus ada syahadat, Pak? Kebanyakan kan itu nggak ada dalam Al-Quran. Syahadat dulu nggak ada. Karena kalau syahadat berarti dia kafir atau dia bermasuk Islam. Ini untuk kehati-hatian, takut-takut orang ini meninggalkan sholat sebelumnya. Maka tapi dihantam apa? Kadang-kadang ya daripada mengikut juga lah. Tapi nggak ada dalam syahadat, nggak ada, mengulang syahadat nggak ada. Ya untuk mungkin kehati-hatian sebagian banyak meninggalkan sholat agar perbarui syahadatnya. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Makanya jenazah membuat kita semangat lagi ya, untuk beramal soleh. Ketika jenazah mulai diletakkan di budak-budak kaum muslimin. Jenazah ketika diletakkan di budak-budak kaum muslimin di bobong, kata Nabi, ya, di bobong. Maka fa'inkan salihatan ta'ala, jika dia orang soleh jenazah itu, jika jenazah itu soleh orang soleh, kalau dia berkata dimuni, segerakan aku bagi dikubur, segerakan dikubur. Orang soleh sebenarnya dia yakin dengan amal soleh yang dia yakin dipelajari ketika hidup di dunia akan Allah berikan ganjaran di kubur. Ada berada di hadapannya. Yang dulu dikabarkan tentang perkara goib semua iman. Tidak bisa kita kecuali iman. Makanya kalau kita mau sholat subuh pergi itu karena iman tuh. Dikabarkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Al-Quran dan Sunnah yang soleh, sholat subuh luar biasa. Ada orang-orang takut dia karena iman, dia kerjakan kata Allah. Makanya dia betul dia atur waktunya, betul dia bangkit, betul dia jangan sampai terlepas tadi. Ya, ini di hadapannya. Maka
Fatimu nih katanya. Ya segera kena dikubur, segera dikubur. Ya. Kalau Rasulullah sebutkan juga, wa in kana ghairu salihatan qala, jika jenazah itu bukan orang saleh, ini ya Allah, apa aku Pak? Kalau jenazah itu bukan orang saleh, dia berkata, ya wailana, sungguh celaka jasadku. Dia teriak-teriak, katanya dengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Teriak kuat subhanallah. Makanya ada, saya pernah dikirimin video ya, ada kucing meniak itu, lalu sembunyi lagi dia, dan jenazah itu, kita nggak dengar, dia dengar itu teriak jenazah, terus sembunyi lagi duduk seperti apa ya, seperti dia dengar gitu. Kalau hadis-hadis semua demikian Pak, justru teriakannya itu ya oleh seluruh makhluk kecuali manusia. Kenapa tidak diperdengarkan? Kalau diperdengarkan pingsan manusia itu subhanallah, pingsan. Berarti kita bisa lihat histerisnya luar biasa itu Pak. Kita lihat orang teriak-teriak itu takut ya kan? Orang teriak-teriak takut, histeris luar biasa. Kalau yang ini ya Allah, apalagi kita sudah mulai jolim, buat apa kita membuat dosa? Buat apa kita sudah ada soal apa tadi? Nanti ada amal jarinya juga. Nanti di kubur dirasakan amal jarinya ingin bangkit kembali kalau dalam kubur dan ingin sholat begitu banyak sampai menghabiskan. Kan dia tahu di depannya sudah ada pahala sholat. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam surah Munafik berkata, ya Allah, aku kubur dulu ya Allah, ini hidup aku kembali dan aku pasti menjadi orang yang saleh dengan sedekah. Allah taruh di dalam surat Munafik. Kenapa? Karena di antara ciri dari sekian banyak ciri orang-orang munafik, pellit. Makanya di sini katakan aku dibangkit kembali ya Allah. Tanggungan foto dari tanggungan lagi. Aku pasti menjadi laku kita sekali. Ada tauhidullah. Aku pasti menjadi orang soleh. Dengan apa? Sedekah. Karena ini sebabnya tentang orang munafik. Dalam riwayat lain disebutkan ingin sholat, ingin sujud, bayangkan sudah meninggal, tadi mengatakan masih, tapi ingin sujud, ya Allah. Karena orang dalam kubur itu Allah mengingatkan tempatnya di neraka, tempatnya di surga. Allah luar biasa. Maka ya dia berkata, ya Allah, ini hadis Bukhari Muslim ya, Bukhari Muslim. Sungguh celaka jasad. Aina yalhamuna biha, aduh mau kalian bawa kemana jasad ini, celaka jasad. Mau kalian bawa kemana jasad? Penginjak dia Pak. Ya Allah, kalau kami ini, semangat ini, ayo kita bekal-bekal ini. Kita kalau mau perjalanan panjang, kita bekal-bekal lagi. Baju berapa? Mungkin baju satu kan? Kita ke Tanjung aja, satu koper. Iya kan? Itu perjalanan apa? Baju kita gimana? Perjalanan selama-lamanya nanti, masalah hamba. Ya, bahagia atau tak bahagia, ya kelak di akhirat, lebih pasti persiapan bekal yang banyak. Ini kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Mari kita manusia, tempat kita dosa, tempat kita maksiat, kita pernah maksiat berbanyak masa dulu pernah berzina, dulu pernah begitu dan begitu, tinggalkan sholat seterusnya. Ini Allah masih berikan rahmat kepada kita hidup. Ayo obat sekarang, jangan lagi tinggalkan sholat, jangan tidak mengurangi. Kemudian apa? Menyesal, maka obatnya nasuha. Meskipun dia sudah berkali-kali berpuluh-puluh tahun meninggalkan sholat. Karena Nabi SAW bersabda, "Ibu minazal di kamal dan lalahu." Orang yang bertobat kata Nabi seperti tidak ada dosa sedikit pun. Tapi tobatnya nasuha. Bagaimana tobat nasuha? Syaratnya 3 yang kita sebutkan. Karena meninggalkan sholat, ya, ini adalah hubungannya dengan Allah, maka syaratnya cuma 3. Jadi semua dosa yang hubungannya dengan Allah, syaratnya 3. Kalau dosa yang hubungannya dengan manusia, ditambah 1, yaitu apa? Minta maaf atau istighfar. Minta maaf, minta halal. Caranya gimana? Kalau pernah diambil hartanya, dikembalikan hartanya. Kalau pernah disakiti, minta maaf sampai dia memaafkan. Itu dia. Itu dia. Ya Allah, tapi demikian. Orang beda. Dan riwayat yang lain Bukhari Muslim juga, ya. Bukhari Muslim juga
Jika jenazah telah diletakkan al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi, ya, jenazah apabila telah diletakkan di dalam kubur, wa dia wa dhahaba ashabu hatta la yasma' qur'a ni'ahihim, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang meninggalkan dia kan didatangi dari antar, ya, didatangi dari antar, tidak seperti apa. Kemudian sudah mulai pergi mereka satu-satu dan diperdengarkan Allah Subhanahu wa taala suara sandal orang yang mengatakannya itu didengarkan oleh Allah. Oh, kita sudah kayak gini, apa yang betul Allah. Maksiat apa lagi? Ayo sudah kembali kepada Allah. Ayo cepat kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, jangan jahat-jahat lagi. Ya. Berhenti kalau masih selingkuh, berhenti selingkuhnya, tutup. Yang masih pacaran, putusin pacarannya. Ya, yang masih pacaran, karena kamu tua-tua pacaran juga kan. Ya, maksudnya nikahi dia, nikahi dia. Gitu dia. Taubat kepada Allah, luar biasa. Kita nggak tahu setelah ini apakah meninggal atau enggak. Ya, itu bisa dimaksud Allah, ya Allah, kalau ada orang tahu, tidak ada orang tahu mati ada orang. Allah, ya Allah, Nabi SAW tidak tahu kapan meninggal. Allah itu, ya Allah, kalau orang tahu itu dia wafat meskipun semenit sedetik, dia akan berlebih dari aktivitas tersebut. Dan itu juga ada orang mati depan apa? Fokus. Tapi tidak ada orang yang tahu, nggak ada. Makanya tiba-tiba sehat, tapi harus makan. Kalau dia tahu sebenarnya, kamu di depan berputar ada ini, dia akan berlebih dia. Maka bisa nikmati atau biasa, tidak tahu. Maka jangan pede kita hidup satu hari tidak pede. Kalau sudah pilihan ya Allah, apa? Oh, harta pas sedekah itu tapi ini harta yang sempurna, harta yang kita sedekahkan. Kalau hartanya kan dapatkan dari hasil pekerjaan bapak itu tanpa izin, langsung disedekahkan tanpa izin. Tapi kalau istri yang mendapatkan harta dari suaminya harus izin dulu sama suaminya kalau dia mau sedekah. Meskipun dia sedekahnya sama orang tuanya, izin dulu sama suaminya. Itu ada. Kalau kerja baik ajarkan ada. Kalau tidak apa? Berdosa itu. Tidak berdosa. Ini luar biasa ya kalau bekerja mengetahui ilmu. Maka ketika sudah semuanya dalam kubur, di kubur sudah teman-temannya apa sudah yang mengantar pergi dan dia sudah segera sandalnya. Maka ayat ini mengatakan, ya, maka datanglah dua mereka. Siapapun datang dua mereka. Waqa'adahu, keduanya mereka tersebut mendudukkan orang tersebut. Didudukkan bersama. Supaya pula yang langsung keduanya bertanya. Maka takunu fi hadzal Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, Pak, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini diperlihatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini siapa ini? Maka kalau dia ingin menjalankan syariat Nabi, mudah dia menjawabnya. Maka dia berkata, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Mudah Pak, itu bukan hafalan, itu amalan. Kalau hafalan itu udah hafalan itu, tapi amalan. Maka kalau munafik Pak, itu dikasih tiap Nabi, tapi dikasih ingat lupa siapa ya, kita kan tersiksa itu. Kalau kita ingat siapa ya, dia seperti ingat tapi dikasih lupa itu Pak. Itu orang-orang munafik. Itu orang-orang munafik yang tidak menjalankan sunnah Nabi SAW, benci pada sunnah Nabi SAW. Itu diingatkan dia Pak. Makanya dalam riwayat yang Abdul mengatakan, aku tidak tahu. Bahasa Arab tidak tahu. Tapi orang yang beriman yang mengatakan langsung itu adalah Muhammad Rasulullah, Abdullah dan Rasul. Maka dikatakan, fayuqal undur, ya, ila maq'adika minan nari abdallahu bihi maq'adan minal jannah.
Lihatlah tempatmu di neraka. Dilihat tempat-tempat di neraka yang orang yang berdosa banyak dosanya. Dilihat di neraka. Dilihat ke neraka ini, subhanallah. Tapi Allah menggantikan tempatmu di neraka dengan surga. Ya Allah, diganti Pak. Tapi dilihat dulu, ini dulu kamu maksiat itu loh. Kau masih tempat harusnya di sini loh. Dia lihat tapi ternyata dengan rahmat Allah diganti dengan surga untuk nikmatnya hamba itu. Fayaqul faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fayarahu jami'an." Maka orang dalam kubur itu melihat tempatnya dua-dua di neraka dan surga. Makanya Pak dia ingin bangkit kembali beramal saleh bagi orang yang tahu tempatnya surga agar mendapatkan derajat tinggi di surga. Tanpa menyesal orang yang saleh maupun yang tidak saleh menyesal. Orang yang tidak saleh ingin beramal saleh agar masuk surga. Orang yang saleh juga ingin beramal saleh agar derajatnya tinggi di surga. Ini luar biasa ya. Adapun ketika orang kafir, orang munafik ditanya apa pendapat tentang Rasul Muhammad SAW ini, maka dia berkata, "La nadri." Ya, kuntu aku banyak nas, aku sekedar mengikuti manusia, sekedar ikut-ikutan. Nah ini bahaya, ikut-ikutan ini bahaya apa? Aku sekedar ikut-ikutan dari hati, makanya yang disebut syariat Nabi tidak ada dalil yang sahih, tinggalkan dengan beribadah dengannya. Karena asal ibadah itu tauhidiyah yang sepakat usul fikih 4 mazhab. Asal ibadah itu stop berhenti dari dalil. Maka kita harus kritis dalam perkara ibadah. Ya jangan kita marah-marah, oh ini bagus seperti ini, ini bagus seperti ini, seterusnya. Ini dia teman ibadah. Luar biasa ya, luar biasa. Yang hadis yang ajib yang membuat kita semangat lagi beramal saleh. Semua yang memberikan kepada kita motivasi ya kayak optimis gitu. Dia kasih apa gitu semangat lagi. Gitu ya. Tapi tetap kita banyak berdoa karena Allah telah mewafatkan seorang hamba tergantung dari kebiasaannya. Tergantung dari kebiasaannya. Maka dikatakan, "Matarin kamu kan? Kamu kenapa enggak tahu? Kenapa kamu tidak mengikuti orang yang tahu?" Disuruh belajar Pak. Dalam kubur disuruh belajar. Kemudian karena dia nggak tahu, maka mayudru bi fitratin min hadidin. Ya, darbatan baina udhunain. Hadis yang panjang banget. Dipukul dengan gada palu, dengan palu yang dipukul. Hancur tulang rusuknya dikembalikan hancur. Kita aja Pak, kesandung pengen. Teriak-teriak ya, karena maki-maki itu sampai sakitnya luar biasa. Gitu kan? Ada lagi katanya yang main-main dengan apa neraka ya Allah, itu mainan. Ini kalau dia udah orang itu mah bisa, kalau dia nggak percaya dia bisa kabur. Sobat kalau ya luar biasa. Dipukul. Maka Yasin usaihakan. Ya. Dia pun teriak, sekuat-kuatnya teriakan tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Ya, disuruh dengar orang yang ada sekitarnya dari kubur tersebut tidak didengar oleh jin dan manusia. Teriak apa semata-mata. Jadi musuh ibadah teriak dengan sekeras-keras. Makanya membuat kita semangat lagi. Ayo kita ingat kepada kalau ada jenazah itu juga. Kalau nggak ada jenazah, kuburan ada kuburan. Sunnah Nabi Sallallahu berziarah kubur, datang kuburan jenazah. Allah kita pulang. Bukan semangat itu. Yang artinya mulai keras hati ini Pak, sudah mulai gesek-gesekan rebut-rebutan tentang perkara dunia, jabatan, apa gitu ya. Kejuruan kuburan, mulai sudah ini. Ada. Kita kalau manusia dapat godaan terus Pak. Godaan terus itu godaan. Oh saya akan sudah tua Ustaz. Bebas dari godaan wanita, jangan belum tua. Saya pernah dakwah di luar Tarakan, dia masuk inspektorat ya. Tua rambutnya putih. Dia bilang Ustaz jangan lama Ustaz. Sekarang Ustaz anak-anak muda ya cewek-cewek sekarang tua lebih suka sama bapak-bapak.
sudah matang hidupnya. Sekarang Pak. Masih muda. Sekarang hati-hati Pak, perempuan muda itu suka sama bapak yang bapak jangan. Hati-hati, jangan Pak Iwan. Hati-hati. Makasih bos ini, Masih muda. Masih muda nih, masih muda. Makanya setiap sholat dibaca fitnah Tuhan jawab mana? Fitnah hidup dan fitnah mati hidup dan fitnah wanita. Ya, fitnah wanita. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Karena apa? Jadi ada solusi seminar kesehatan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan bermanfaat ya. Oke, kita akan jawab apa bersama Allah. Kita ada pertanyaan apa sama? Terima kasih. Kalau seperti biasanya kalian yang menanyakan peserta ini bisa saya menurut. Gimana kalau kita tawarkan video yang inisial A akan menurut tanya setelah dari ketua sebelumnya videonya Pak Ahmad jadi kalau diawali kami luka dari Alfa kemudian nanti berikutnya berangkut cari tadi Masih muda. Masih muda. Masih muda, Pak. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar Pak jelaskan orang mati kan mau hidup lagi gitu ya, bisa Pak mau macam-macam. Ini ada cerita-cerita orang mati hidup lagi. Ceritanya ada macam-macam. Orang yang tambah taat itu dari Islam. Tapi kalau ada lagi yang orang kafir dan nanti hidup lagi, aneh-aneh sekarang ceritanya. Seperti apa itu tanggapan? Ya, dalam syariat kematian cuma sekali kan. Ataupun misalnya istilah mati suri dan lain-lainnya, bisa aja ya Allah SWT berkata fa'alu lima yurid. Bisa Allah berkata di zaman sekarang bisa terjadi kenapa ada banyaknya orang yang tidak percaya kepada adab kubur. Bisa jadi Pak, untuk dianggap orang Islamnya. Cuma tidak kematian cuma sekali dan sebetulnya dia belum mati sebenarnya. Makanya dalam teori atau forensik itu kalau orang meninggal itu nggak boleh ada SOP-nya 2 jam dibiarkan. Kenapa? Kalau dia mati benar-benar mati. Terkadang masih ada detak jantungnya ini biasanya Pak Anas salah ya itu 2 jam dibiarkan. Karena kadang-kadang bisa itu kan, tapi tidak ada susahnya bagi Allah Pak. Di zaman sekarang masih banyak orang yang tidak percaya pada adab kubur. Ini kan banyak pasien itu pernah ketemu pimpinannya bahkan. Ya Allah, saya nggak percaya sama adab kubur. Padahal hadis-hadisnya tentang adab kubur mutawatir. Bukan akad, bukan wajib. Banyak orang yang meriwayatkan, mutawatir salah ada dia nggak percaya. Akhirnya dia terus tapi dia ada keluar dari kelompok sesatnya. Tapi jadi cari-cari mau dibunuh akhirnya keluar dari kelompok. Dan dia obat apa kata itu ada mungkinnya juga. Dan ini kelompoknya banyak. Misalnya Allah Jalla tunjukkan nih, kalau sudah keterlaluan, Allah tunjukkan, kadang diperlihatkan, harus diperlihatkan. Kita bagi Allah, dan kita bisa. Cuma kita jangan mengharap yang demikian Pak, belum mati selesai. Maka persiapkan, karena mati asalnya sekali. Makanya ini di antara pemahaman Umar bin Khattab, baik Umar bin Khattab saking stresnya ketika Rasulullah meninggal, siapa yang katakan Muhammad meninggal, adribuhu al-khattab, takutnya lehernya. Enggak ada, semua dia sahabat takut. Dipukul sama Umar, tidak percaya kalau Rasulullah meninggal. Tidak, dia seperti Nabi Isa, nanti akan kembali lagi dia. Dia akan Allah. Ternyata Abu Bakar berkata, begini, wahai Umar begini, masuk dulu Umar. Terus Rasulullah meninggal apa? Ini kalau sekali. Ya, apa saja sekali. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada, bisa. Karena banyak pengingaran di dalam sekarang. Allah Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ini tadi terkait dengan apa yang tadi Pak. Itu yang pernah kami dengar itu
tentang ziarah kubur ya. Itu ziarah itu kan pada umumnya ada yang membawa macam-macam, mungkin itu buku Yasin untuk siap ibadah di kuburan tadi, atau mungkin bawa air di botol dan lain sebagainya. Itu ada juga yang mungkin barangkali dagunya untuk mendoakan atau berziarah itu, kalau nggak salah dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah itu ada yang artinya itu semoga mendapat kesejahteraan dan seterusnya, atau juga insya Allah kami akan menyusul dan seterusnya. Nah, itu yang misalnya seperti yang berhaji apa itu juga ada dibawa atau dibimbing ke makam Nabi Muhammad atau apa untuk berziarah bersama. Itu apakah juga semacam apa yang tadi ada di hadis riwayat Muslim tadi dan Ibnu Majah? Demikian terima kasih. Ya, kita ketika mau ke Madinah kita sempat ziarah kepada makamnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum, salam kepada sejahtera kepada Rasulullah. Dan ada berziarah sebagaimana ditunjuk oleh Nabi Muhammad yang terbaik oleh Nabi SAW. Bagaimana ceritanya? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha ingin menjenguk saudaranya Abdurrahman yang sudah meninggal. Nabi SAW ajarkan, kalau engkau akan kubur maka baca doa. Ini pertama baca doa, yaitu apa? Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Ini dihafal, ini sunnah dan seterusnya hadis dari Muslim. Assalamualaikum ahlan diyar, semoga sejahtera bagi penduduk negeri kuburan dan sejahtera sekalian semua selamat di atas kubur gitu ya. Saat kami pasti akan menyusul kalian. Insyaallah ini pasti. Pasti akan menyusul. Makanya insyaallah dulu apa? Pasti dan tidak pasti. Kalau bapak itu saya diundang ya, insyaallah itu belum pasti. Insyaallah. Tapi kalau ini hadis ini mengatakan insyaallah pasti. Karena pasti menyusul. Karena itu insyaallah. Jadi itu ucapan hadis. Habis itu dia doakan Allah doa dan doa sampai Pak, doa itu sampai ya, doa makanya kalau kita ke kuburan ya doakan kaum muslimin gitu. Dan ini kita akan mendapatkan pahala sebagaimana telah kita berdoa untuk kaum muslimin. Itu Pak ya. Terima kasih. Untuk berikutnya Bapak Ibu dulu di belakang barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin cukup Berikut, maaf Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menanggapi tentang syariat kubur itu. Kita kan sering antar ke kuburan itu, mau dikubur itu lalu ada beberapa ritual atau syariat yang dilakukan oleh ahli waris atau bagaimana sebenarnya pandangan mazhab kepada ulama tentang syariat-syariat yang harus dilakukan di kubur. Iya, sebagaimana ada pada yang diajarkan